Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di materi atau di pelajaran Ta'limul Muta'allim, pertemuan keempat. Insyaallah kita akan melanjutkan materi di pekan kemarin. Selanjutnya kita akan membahas masuk ke bagian C tentang lezatnya ilmu. Awalan ibu akan bacakan terlebih dahulu. Wadzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fima indan nas. Demikianlah karena barang siapa yang telah menemukan lezatnya ilmu dan pengamalannya, maka kecil sekali kesukaannya terhadap apa yang ada di tangan sesama manusia. Ansyadana Syekh Al-Imamul Ajal Al-Ustadz Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahmatullahu alaih. Syekh Imam yang mulia Al-Ustadz penegak agama Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari mendendangkan kami syair gubahan Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma lil ma'ad faza bifadlin minar rasyad faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibad. Barang siapa menuntut ilmu demi akhirat, berbahagialah dengan keunggulan dari ar-rasyad. Betapa rugi penuntut ilmu demi sesuatu dari orang sesamamu. Allahumma illa idza talabal jaha lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa tanfidhil haqqi wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalik biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Kecuali jika mencari posisi dilakukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama, bukan untuk kepentingan hawa nafsu diri sendiri, maka diperbolehkan sebatas telah dapat beramar ma'ruf nahi munkar tersebut. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkar fi dzalik fa innahu yata'allamul ilma bijahdin katsirin fala yasrifuhu ila dunya al-haqirati al-qalilah al-faniyah. Penuntut ilmu hendaklah memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Mengingat ia telah belajar dengan susah payah, maka jangan sampai membelokkan ilmunya tersebut demi kepentingan duniawi yang hina, kecil, lagi fana itu. Syi'run, ada sebuah syair. Hiya dunya aqillu minal qalil wa ashiquha adallu minadh dhalil. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin. Dunia itu kecil, amatlah sedikit, pecintanya terhina nan hina dina. Sihir dunia membuat bangsa tuli dan buta. Mereka bingung, tidak tahu jalan kemana. Selanjutnya di bagian D tentang pantangan orang berilmu. Wa yanbaghi li ahlil ilmi an la yudhilla nafsahu bitam'i fi ghairil matma'i wa yahtariza amma fihi madallatul ilmi wa ahli. Orang berilmu hendaklah tidak mencemarkan dirinya sendiri dengan bersikap tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya, dan hendaklah pula menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu dan orang alim atau ahli ilmu. Wa yakuna mutawadi'an wa tawadu'u
bainat takabburi wal madallah wal iffah kadzalik. Wa yu'rafu dzalik fi kitabil akhlaq. Ansyad Syekh Al-Imam Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar syi'ra li nafsihi. Syekh Imam Ustadz Ruknuddin belum terbacakan terjemahannya. Hendaklah bersikap tawadu, yaitu sikap tengah antara angkuh dan hina. Demikian juga sikap iffah atau perwira, dan semua itu dapat dipelajari dalam kitab-kitab akhlak. Ansyadani Syekh Al-Imam Al-Ustadz Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adibil Mukhtar syi'ran li nafsihi. Syekh Imam Ustadz Ruknuddin yang terkenal dengan sebutan sastrawan pilihan mendendangkan syair gubahan beliau sendiri kepada kami sebagai berikut. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil fi halihi ahwa sa'idu amis syaqi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mustafillun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun lahu makhsusatun fatujannibanha wattaqi. Sungguh, tata krama adalah sifat orang bertakwa. Ia pun membumbung tinggi dengan sifat ini. Ajaib sekali orang yang tidak tahu kondisi sendiri. Bahagiakah nanti atau celaka diri? Bagaimanakah pungkasan umurnya saat tercabut nyawanya di hari kematian, dia terjatuh atau mulia? Kebesaran itu sifat khusus baginya, maka hindarilah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu li ashabih adzimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu kepada para sahabat beliau, besarkanlah putaran surbanmu dan longgarkanlah lengan bajumu. Wa inna ma qala dzalika li ala yastakhaffu bil ilmi wa ahli. Justru demikianlah beliau menganjurkan agar ilmu dan orang alim tidak lagi dipandang remeh. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabiha Abu Hanifah radhiyallahu anhu li Yusuf ibn Khalidin As-Simti indar ruju'i ila ahli yajiduhu man yatlubuhu. Sebaiknya penuntut ilmu berhasil mendapatkan buku wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid As-Simti ketika kembali pulang ke tengah keluarganya di Basrah. Buku ini bisa didapatkan oleh orang yang mencarinya. Waqad kana Ustadzuna Syekh Al-Islam Burhan Al-A'immah Ali ibnu Abi Bakr qaddasallahu ruhahu Al-Aziz amaroni bi kitabatihi 'inda ruju'i ila baladi fakat batahu. Dan adalah guru kami sendiri Syekhul Islam Burhanul A'immah Ali bin Abu Bakar, semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulia, memerintahkan kami di saat mau pulang kampung agar menulis buku wasiat tersebut, dan kami melakukannya. Wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Bagi para guru dan mufti, bidang komunikasi sosial juga harus memegangi buku tersebut. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bagian C dan D tentang lezatnya ilmu dan pantangan orang berilmu. Di sini disebutkan bahwa orang yang merasakan lezatnya ilmu, dia tidak akan
dia tidak akan atau dia kecil sekali kesukaannya terhadap yang ada di tangan sesama manusia. Di tangan sesama manusia itu maksudnya kayak misalnya ketenaran, apalagi peringkat-peringkat gitu ya. Dia tidak akan terlalu memperdulikan hal tersebut gitu. Kayak misalkan santri husnul khotimah belajar di pondok, ya kan? Yang sudah merasakan lezatnya ilmu, dia akan berkutat dengan ilmu itu. Dia tidak begitu mempedulikan dengan, aduh saya kok posisinya di bawah gitu ya. Nanti misalkan guru tidak suka atau misalkan nanti orang tua tidak suka dan lain sebagainya. Misalkan gitu ya. Maka hal yang seperti ini harus berusaha diminimalisir agar kita bisa merasakan lezatnya ilmu. Fokus saja mencari ilmu gitu ya. Dari syair yang disampaikan di sini disebutkan tentang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maksudnya ingin mendapatkan kehidupan di akhirat yang baik, berarti berada di surga, maka dia akan berbahagia karena keutamaan orang mencari ilmu itu nanti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan betapa rugi penuntut ilmu jika mengharapkan penilaian dari orang lain. Aduh, si ini rajin banget nih gitu. Kita mengharapkan penilaian orang, ingin disebut rajin misalkan, ingin disebut pintar misalkan. Hal ini sungguh sangat merugi bagi penuntut ilmu gitu ya. Tapi ada hal yang masih diperbolehkan di sini. Kita ingin misalkan saya ingin pokoknya ranking 1 misalkan ya. Ingin ranking 1 paralel. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar misalkan. Karena orang yang pintar itu biasanya akan lebih mudah didengar ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di buku ini dijelaskan hal seperti ini diperbolehkan gitu ya. Bukan untuk kepentingan nafsu dirinya saja gitu. Tapi lebih kepada ingin memuluskan niat amar ma'ruf nahi munkar kita kepada sesama ya. Itu inti dari lezatnya ilmu ya. Atau dalam syair yang lain, dunia itu kecil, amatlah sedikit, pecintanya terhina dan hina dina. Jadi di syair ini disebutkan bahwa orang yang mencintai dunia yang kecil ini dibandingkan akhirat itu sungguh hina dan sangat hina gitu ya. Sihir dunia membuat bangsa tuli dan buta. Mereka bingung, tidak tahu jalan kemana. Karena apa? Karena sihir dunia itu bisa membuat kita menjadi tuli dan buta, kemudian bingung, sampai bingung jalan kita kemana. Di sini disebutkan, kalau bisa dijelaskan gitu ya, manusia itu kan kampungnya adalah surga. Maka kita harus pulang kampung kemana? Ke surga. Harus tahu dong jalannya kemana ke surga. Berarti harus tahu hal-hal yang mengarahkan kita ke surga, yaitu melakukan amal baik setelah kita beriman kepada Allah ya, harus dilengkapi dengan amal-amal yang baik. Maka di sini akan nyampe nanti ke kampung halaman kita. Dengan cara apa? Jangan sampai kita mencintai dunia ya. Itu yang dijelaskan di bab atau di bagian C, lezatnya ilmu. Kemudian di bagian D tentang pantangan orang berilmu. Di sini disebutkan tidak boleh atau tidak mencemarkan dirinya sendiri. Orang yang mencemarkan dirinya sendiri di sini disebut dengan melakukan ketamakan. Karena dengan melakukan ketamakan sungguh dia telah bisa dinilai oleh orang lain bahwa dia
disebut sebagai orang yang tidak baik. Misal apa? Contoh gampangnya, kita sudah mengetahui bahwa di pesantren itu memiliki jatah masing-masing untuk makan, yaitu dengan 1 kupon, ya kan? Ketika misalkan kita melihat masih ada kupon dan belum jelas itu ada pemiliknya atau tidak, kemudian kita ambil, itu berarti kan bersikap tamak. Maka di sini sudah menjadi titik orang lain bisa menilai kita bahwa kita ini adalah seseorang yang tamak, ya. Justru dengan kita melakukan itu berarti kita mencemarkan diri sendiri. Itu maksudnya, ya. Dan hendaknya pula menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu dan orang alim atau ahli ilmu. Jadi ketika kita sudah berada di barisan orang berilmu atau sekarang lagi proses gitu ya, proses mencari ilmu, maka selain pantangan orang berilmu juga di sini disebutkan tentang anjurannya bagaimana orang yang berilmu, ya. Selain tadi tidak boleh tamak, di sini disebutkan hendaklah bersikap tawadhu, ya. Kemudian bersikap iffah, dan sikap-sikap seperti ini bisa dipelajari di kitab-kitab akhlak. Dari syair yang selanjutnya kita bisa menyampaikan bahwa sifat orang bertakwa, 1, ia adalah bisa bertata krama, ya. Jadi sopan santun gitu ya. Karena orang yang sopan santun ini salah satu sifat orang bertakwa. Dengan tata krama, dengan kesopan santunan ini, ia akan menjadi manusia yang levelnya tinggi, ya. Maka di sini disebutkan ajaib sekali orang yang tidak tahu kondisi sendiri. Jadi disebutnya? Kalau zaman sekarang mungkin disebut aneh sekali gitu ya orang yang tidak tahu kondisi sendiri. Nah kalau yang seperti ini nanti apakah dia akan bahagia atau celaka? Nantinya itu maksudnya ke akhiratnya, ya. Bagaimana pungkasan umurnya, akhir hayatnya maksudnya, ya. Saat tercabut nyawanya di hari kematian, dia terjatuh atau mulia. Ketika saat ajal menjemput, ketika kematian datang, dia akan terjatuh, dia akan mendapatkan azab ataukah akan mendapatkan nikmat gitu ya. Kebesaran itu sifat khusus baginya, bagi Allah, maka hindarilah dan bertakwalah kepadanya. Jadi sungguh betul-betul kita sangat diharapkan untuk memperhatikan apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita lakukan, ya. Mungkin cukup sampai sini penjelasannya. Insya Allah bisa diperdalam lagi di Zoom ya Kak ya. Insya Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.